Hai, di sini saya Venis Kanebaho dan di sini saya akan menjelaskan media penyuluhan pertanian saya yaitu poster. Nah, saya sudah membuat posternya. Ini dia posternya. Nah, inilah posternya yaitu siklus kompos dan di mana poster dalam konteks penyuluhan pertanian adalah media visual yang berisi gambar, ilustrasi, dan teks yang digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai siklus kompos. Nah, poster ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada audiens tentang proses dan manfaat siklus kompos dalam pertanian. Nah, fungsinya tersebut itu bisa dapat memberi pemahaman atau pendidikan terhadap manfaat dari siklus kompos. Nah, kemudian itu bisa menjadikan tempat promosi dan mengajak para petani atau masyarakat umum untuk mengadopsi praktik siklus kompos dan pemantauan dapat menjadi alat pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi siklus kompos. Petugas pertanian seperti saya, penyuluhan ini dapat menggunakan poster ini sebagai acuan untuk menilai kemajuan dan memberikan umpan balik kepada petani mengenai penggunaan yang tepat dari kompos pertanian. Nah, kelebihan dan kelemahan poster yaitu kelebihannya visualisasi yang menarik. Nah, bisa kita lihat dari gambar ini, gambar-gambar ini sangatlah menarik dan dapat memikat perhatian audiens. Visualisasi yang baik dapat mempermudah pemahaman tentang siklus kompos dalam penyuluhan pertanian. Kemudian, ini ringkas dan mudah dipahami. Dalam format yang ringkas dan mudah dipahami, memudahkan audiens atau para petani memperoleh pemahaman dasar mengenai siklus kompos dengan cepat. Kemudian, penggunaan berulang ini bisa dijadikan poster berbagai acara penyuluhan pertanian, dan poster ini bisa dibagi-bagikan, kemudian dipasang di lokasi strategis atau diwujudkan dalam bentuk digital, digunakan dalam presentasi atau materi pembelajaran lainnya. Nah, dari materi siklus kompos ini, kita dapat mengambil pengetahuan keterampilan dan sikap yang berhubungan dengan praktik bagaimana siklus kompos ini. Nah, pengetahuan yang saya ambil yaitu dapat memahami konsep siklus kompos, mengerti tentang proses alami siklus kompos, yaitu penguraian bahan organik oleh organisme menjadi bahan tanah yang kaya nutrisi, kemudian mengetahui bahan-bahan yang dapat dikomposkan, mengetahui jenis-jenis limbah organik yang dapat diolah menjadi kompos, seperti sisa-sisa makanan, dedaunan, dan sisa lainnya. Kemudian paham tentang keuntungan penggunaan kompos, yaitu dapat meningkatkan kesuburan tanah, meningkatkan retensi air, meningkatkan struktur tanah, dan mengurangi penggunaan pupuk kimia. Kemudian memahami langkah-langkah atau tahap-tahapan dalam pembuatan kompos, mulai dari pengumpulan, penghancuran, pengadukan, kelembapan, dan hingga pematangan kompos. Nah, keterampilan yang saya dapat yaitu saya bisa mengelola siklus kompos dengan melakukan langkah-langkah yang ada di poster tersebut, kemudian dapat membuat dan mengelola komposter, keterampilan dalam merancang, membangun, dan mengelola komposter yang sesuai dengan kebutuhan, baik itu komposter tumpukan, komposter drum, dan sistem kompos lainnya. Kemudian mengidentifikasi bahan kompos, saya dapat mengenali bahan-bahan yang cocok dijadikan kompos, serta rasionya bagaimana untuk mencapai kompos yang berkualitas. Kemudian memahami prinsip penggunaan kompos, keterampilan dalam mengaplikasikan kompos secara efektif sebagai pupuk organik pada lahan pertanian atau kebun, termasuk dalam dosis tepat, metode tepat, dan waktu yang tepat. Nah, sikap yang saya dapat dari pembuatan poster tersebut ini,
yaitu keberlanjutan lingkungan, saya dapat mengembangkan sikap peduli terhadap lingkungan dengan mengurangi limbah organik yang berakhir di tempat pembuangan air dan memanfaatkannya menjadi kompos yang berguna. Kemudian ketahanan pangannya itu memiliki sikap proaktif untuk membangun kualitas dan produktivitas tanaman dengan menggunakan kompos sebagai sumber nutrisi yang alami. Kemudian kreativitas dan inovasi saya itu mendorong sikap untuk mencari solusi inovatif dan mengelola limbah organik seperti merancang sistem komposter yang efisien dan praktis. Kemudian kesadaran ekonomi menumbuhkan sikap bijak dalam pengelolaan sumber daya, termasuk pemanfaatan limbah organik sebagai bahan baku yang bernilai ekonomi tinggi dalam produksi kompos. Dan di sini saya akan menjelaskan mengapa saya memilih poster siklus kompos. Nah, visualisasi yang menarik, saya membuat ini menarik agar mudah dipahami tentang siklus kompos dengan menggunakan gambar, ilustrasi, teks yang tepat. Kemudian poster ini dapat menjadikan komunikasi pertanian yang efektif dalam penyuluhan pertanian, menyampaikan informasi penting tentang siklus kompos secara ringkas, mudah dipahami oleh audiens. Itu petani-petani yang saya akan suluh nanti. Kemudian daya jangkau yang luas, poster-poster dapat dipasang atau ditempel-tempel di tempat-tempat yang strategis untuk memungkinkan poster dapat diakses oleh banyak yang memiliki minat dalam pertanian dari siklus kompos ini. Kemudian sebagai pengingat visual bagi petani atau masyarakat umum tentang pentingnya siklus kompos dan praktik pertanian, dengan melihat poster secara teratur, saya dapat mengingatkan untuk menerapkan siklus kompos dalam kegiatan pertanian mereka. Kemudian di sini saya mengambil dan memilih poster dengan materi siklus kompos, yaitu dengan melihat poster ini, kita pertama mengambil makanan-makanan enak. Pada tahap ini, poster ini menyuruti bahwa setiap manusia kita mengkonsumsi makanan-makanan enak dan membiarkan sisa makanan tersisa setelah kita selesai makan. Kemudian kita jangan membuangnya ke tempat sampah biasa, yang artinya memberikan pesan untuk tidak membuang sisa-sisa makanan ke tempat sampah biasa. Hal ini menunjukkan bahwa sisa-sisa dapat dimanfaatkan lebih baik daripada hanya dibuang begitu saja. Kemudian kita buang ke dalam tempat kompos, yang artinya mengajak untuk membuang sisa-sisa makanan ke dalam kompos. Ini berarti bahwa sisa-sisa makanan dapat diolah kembali dan digunakan untuk menciptakan kompos yang berguna. Kemudian di sini ada sisa-sisa makanan membusuk yang menciptakan kompos, yang artinya menjelaskan bahwa sisa-sisa makanan yang dibuang ke dalam kompos akan membusuk, akan mengalami pembusukan. Proses pembusukan ini merupakan tahap awal dalam pembentukan kompos. Kemudian yang terakhir itu adalah kompos dicampur dengan tanah membantu pertumbuhan tanaman. Nah, kemudian kompos yang tadi sudah membusuk menggambarkan bahwa kompos yang dihasilkan dari sisa makanan yang telah membusuk dapat dicampurkan dengan tanah. Hal ini memiliki manfaat bagi pertumbuhan tanaman karena kompos dapat memberikan nutrisi dan memperbaiki kualitas tanah. Dengan demikian, siklus kompos yang tercakup dalam poster ini menggambarkan langkah-langkah penting dalam memanfaatkan sisa makanan yang dibuang ke dalam kompos akan mengalami proses pembusukan dan akhirnya menjadi kompos. Kompos ini dapat kembali digunakan untuk memberikan nutrisi pada tanah dan memberikan pertumbuhan tanaman atau makanan baru untuk tanaman kita. Dengan memahami siklus kompos ini, kita dapat mengurangi limbah makanan,
dan memanfaatkan secara lebih efisien dan mendukung keberlanjutan pertanian. Nah, sekianlah persentase bagaimana saya memilih siklus kompos. Itu tadi ada pengertian poster, kelebihan, kelemahan, dan sikap yang saya ambil, yaitu sikap pengetahuan dan keterampilan. Sekian dan terima kasih sudah menonton.